Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Kala. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Di musim wabah corona ini, apa saja program Dewan Masjid Pak? Yang pertama, karena masjid tempat berkumpul jamaah, maka masjid harus bersih. Harus sterilisasi. Karena bahaya virus corona itu juga bisa melekat di mana-mana, termasuk di masjid. Nah, itu yang program yang pertama, seluruh Indonesia kita gerakkan itu, namanya program kebersihan masjid secara utama, dan kita bagikan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Apa standar-standar khususnya Pak untuk kebersihan masjid ini? Standarnya tentu kita sterilisasi, desinfektan dengan obat-obat memang yang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kebutuhan seperti karbol, wipol dan sebagainya. Kita bagikan itu ke seluruh masjid, dan selanjutnya tentu pengurus masjid sudah dapat juga mengadakannya karena barangnya tidak terlalu mahal. Tapi kita anjurkan tiap hari masjid itu harus dibersihkan dengan itu. Untuk masjid ini, apakah semua masjid itu terdaftar di Dewan Masjid Indonesia? Karena masjid itu bertambah tiap hari, kita berusaha untuk mendaftarnya betul. Dari 800.000 masjid dan musala, masjid kira-kira 300.000. Lebih itu musala. Jadi, dan itu terus tiap hari bertambah. Karena alhamdulillah semua segmen masyarakat itu punya masjid. Ada masjid sekolah, ada masjid kantor, ada masjid mall, ada masjid persinggahan, ada masjid-masjid lainnya. Jadi begitu banyaknya masjid itu dan musala, sehingga kita usahakan daftar per wilayah. Apa kendalanya untuk menjaga kebersihan masjid dalam masa corona ini Pak? Saya kira tidak terlalu banyak, karena di kota-kota besar di mana penyebaran corona itu banyak, seperti Jakarta, di Surabaya, Bandung, dan tentu di Pekanbaru ya mungkin. Masjid itu untuk sementara seperti juga Ustaz sudah, maka kita beribadah di rumah saja. Maka artinya masjid tidak terlalu banyak dikunjungi, tapi harus hidup, harus tetap azan, harus tetap takmirnya itu harus tetap datang untuk menjaga masjidnya dan sebagainya. Jadi ya itu situasi yang kita alami sekarang ini. Tapi fungsi masjid untuk menjadi tempat acuan kepada masyarakat itu tetap harus jalan. Ini kan Ramadan insya Allah 9 hari lagi Pak. Rabu besok insya Allah Jumat 24 April. Bagaimana dengan ibadah? Apa ada ketetapan dari Dewan Masjid Indonesia tentang ibadah? Kita hampir semuanya kan berkumpul orang. Dari mulai tarawihnya, witirnya, tadarus Qur'annya. Saya berencana dengan minta sejak bulan lalu kepada Majelis Ulama untuk membuat fatwa tentang bagaimana situasi ini apabila ini virus ini makin berkembang. Dan seperti diketahui pada awal Maret yang lalu, Majelis Ulama telah membuat fatwa untuk pada bulan Ramadan ini di sebagian besar tempat urusan di kota itu tarawih dijalankan, dilaksanakan di rumah saja untuk menghindari kesulitan atau mudarat yang terjadi untuk kepada masyarakat yang hadir di masjid itu. Itu sekiranya jalan yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama dan tentu diikuti oleh kita semua termasuk Dewan Masjid. Berarti tarawih dengan sholat tadarus Idul Fitri dapat dipastikan tidak ada gitu Pak? Ya apabila situasi masih berkembang seperti ini, dia bukan tidak ada, tapi ke rumah. Tetap ada, tapi di rumah. Ya. Tidak di masjid. Azan untuk menandakan waktu dan masjid hidup tetap ya?
Kita sudah bikin edaran, ya azan tetap. Dan juga sebenarnya salat 5 waktu dengan jamaah terbatas, artinya pengurus masjid, silakan. Tapi tidak untuk terbuka kepada jamaah umum. Ini kan jamaah ini tidak semua, sebagian besar jamaah kita ini mungkin tidak dapat dikatakan keseluruhan. Ada jamaah yang sulit secara ekonomi. Bagaimana Dewan Masjid Indonesia menyikapi ini? Apa yang dilakukan, Pak? Ya kita anjurkan, minta agar jamaah, sebagaimana selalu saya katakan bahwa kita makmurkan dan dimakmurkan masjid. Bahwa bukan hanya kita memakmurkan masjid, tapi masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya. Memakmurkan dalam arti sekarang ini ialah membantu kehidupannya yang sulit seperti apa kita alami. Tentu masjid sebagai tempat di mana orang mampu membantu orang yang tidak mampu. Karena itu maka jamaah yang mampu harus tetap melihat jamaah yang lain tidak mampu. Itulah yang fungsi masjid yang harus kita jalankan. Di lingkungan saya ketua masjid, Pak JK. Jadi saya meminta kepada jamaah yang mampu supaya mengumpulkan, membeli paket. Paket itu kita patok 300.000. Beras 20 kilo, minyak, gula, kopi, teh, dan lain-lain. Lalu kemudian kita bagi 3 tahap. Tahap pertama 10 April. 10 April untuk persiapan Ramadan. Tahap 2 10 Mei untuk persiapan menyambut Idul Fitri. Tahap ketiga 10 Juni, andai wabah ini berlanjut, itu langkah antisipasi. Apakah model seperti ini bisa juga kita share ke masjid-masjid lain, Pak JK? Saya kira sesuatu upaya yang sangat bagus sekali yang dilakukan tadi di masjidnya Ustaz itu. Karena itulah kebersamaan yang patut selalu menjadi dijalankan pada zaman-zaman situasi seperti ini, zaman kesulitan semua pihak. Ya. Itu contoh yang baik. Ada juga masjid yang membuat dapur umum. Ada juga masjid yang menyiapkan sembako-sembako murah. Gitu. Banyak hal seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh, beberapa contoh tadi dikatakan dengan teratur jadwalnya itu sangat bagus sekali. Kalau secara formal dari Dewan Masjid Indonesia sendiri, apa aja program-program yang ditawarkan untuk Ramadan ini, Pak? Semacam kajian online misalnya, harapan ke pengurus, apa ada selebaran atau arahan khusus? Ya kita berbicara dengan banyak media untuk tetap menyiarkan suatu acara menghadapi bulan Ramadan ini. Juga seperti ini online, juga kita menganjurkan bagaimana pengurus masjid sendiri secara jamaah juga untuk melaksanakan itu karena sebab lainnya. Banyak masjid juga melakukan itu dan telah kita juga memberikan perubahan-perubahannya seperti itu untuk dilaksanakan dengan teknologi dewasa ini yang tidak terlalu sulit lagi. Tapi media-media besar juga TV itu kita harapkan lebih banyak lagi secara teratur melaksanakan itu. Kemudian Pak Jek, kita punya ustaz-ustaz, para dai kita, mereka sibuk dengan ilmu pengetahuan ini, sibuk dengan baca kitab, sehingga tidak sempat untuk membuka usaha lain. Sehingga ketika terjadi wabah ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi mereka tidak meminta-minta, mereka menderita sendiri. Apa yang dilakukan Dewan Masjid untuk menolong mereka, Pak? Ya seperti lagi bahwa masyarakat atau jamaah daripada kiai
Pak JK, Ya, oke silakan. Mohon maaf Pak, terputus. Ya. Analisa Pak JK sebagai orang yang mengerti banyak tentang ekonomi, tidak hanya teori, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan? pertama sering orang memikirkan, ini kapan musibah ini berakhir? Ada dua hal yang dapat dipastikan sebagai ujung daripada ini apabila para ahli sudah menemukan obatnya dan vaksinnya. Obatnya artinya mengobati yang sakit, vaksinnya ialah memberikan imun sehingga orang tidak terkena lagi. Artinya virusnya dapat ditahan. Gitu kan. Nah, banyak penilaian, banyak analisa bahwa ini paling cepat setahun. Artinya ini pasti ya untuk vaksinnya. Banyak analisa seperti itu. Karena butuh percobaan, butuh analisa. Karena itu untuk mempercepat itu ialah kecepatan masyarakat disiplin. Untuk menghindari itu dengan disiplin, hidup tidak berdekatan, mencuci tangan dan sebagainya. Itu untuk mengurangi, tapi tidak menghabisi. Jadi sifatnya mengurangi, hanya mencegah penyebaran saja Pak ya? Oh iya. Tapi baru bisa dihentikan total apabila ketemu obat yang efektif. Dan itu butuh setahun. Jadi sekarang upaya kita menghindarinya. Dengan cara tadi. Menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Nah, itu intinya. Tapi langkah pencegahan jaga jarak itu kan berefek pada pasar kita, mall kita, bisnis, dagang, semuanya. Artinya ekonomi kita tidak berjalan, Pak. Mundur. Dari bisa juga kalau sudah terbiasa, lama-lama juga orang terbiasa mau pergi belanja jaga jarak, tetap belanja. Orang bekerja jaga jarak. Memang tidak normal, tapi masih bisa jalan. Daripada semua tidak ada aturannya, tidak ada disiplinnya, makin menyebar. Makin menyebar, makin rusak ekonomi. Karena ekonomi itu akibat daripada sebab. Sebabnya ini. Maka yang harus kita selesaikan, harus kita kurangi, ialah sebabnya. Nah, kalau sebabnya itu dihindari selesaikan, maka akibatnya juga akan ringan. Apa langkah yang dilakukan Dewan Masjid untuk mensosialisasikan solusi ini ke masyarakat, ke umat, Pak JK? Sekarang sosialisasi itu sudah sangat diketahui masyarakat. Tiap malam, tiap jadi lewat TV, lewat dan sebagainya, semua lewat ustaz, lewat ceramah, lewat diskusi, semua jalan. Nah, karena itulah maka Dewan Masjid bersama-sama dan juga menjalankan hal yang sama, yaitu memberikan informasi teratur kepada seluruh pengurus daerah, dan daerah diharapkan memberikan juga kepada pengurus di bawahnya untuk menjalankan disiplin seperti itu. Memang tidak terlalu mudah karena masjid ditutup di kota-kota besar ya, sebagian besarnya. Masyarakat kita ini kalau dibandingkan negara-negara lain, pengamatan Pak JK termasuk level yang bagaimana tingkat kedisiplinannya? Ya, kita termasuk rendah. Karena disiplin juga baru bisa betul-betul jalan apabila ada sanksi. Nah, kebetulan cara yang dijalankan oleh pemerintah masih dalam tahap mengharapkan, menghimbau. Nah,